Maka marilah kita mensyukuri hidup ini, namun sekaligus kita akui bahwa kita orang berdosa, kita mohon ampun supaya kita diperkenankan untuk merayakan peristiwa yang menyelamatkan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dia, kami meluhurkan Dia. Kami
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau berkenan mengumpulkan segala bangsa menjadi umat kesayangan-Mu. Kami mohon, tunjukkanlah kepada kami jalan menuju iman kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Diko dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Aku mengenal segala perbuatan dan rancangan. Aku datang untuk mengumpulkan segala bangsa dari semua bahasa. Dan mereka itu akan datang serta melihat kemuliaanku. Aku akan menaruh tanda di tengah-tengah mereka dan akan mengutus dari antara mereka orang-orang yang terluput. Mereka ini akan kuutus kepada bangsa-bangsa, yakni Tarsis, Pul dan Lut. Mereka akan kuutus ke Mesek dan Rosi, ke Tubal dan Yawan, ke pulau-pulau yang jauh, yang belum pernah mendengar kabar tentang aku, dan yang belum pernah melihat kemuliaanku, supaya mereka memberitakan kemuliaanku di antara bangsa-bangsa. Mereka itu akan membawa semua saudara-saudaramu dari segala bangsa sebagai kurban untuk Tuhan. Mereka akan membawanya di atas kuda dan kereta, dan di atas usungan, di atas bagal dan unta betina yang cepat, ke atas gunungku yang kudus, ke Yerusalem. Sama seperti orang Israel membawa kurban dalam wadah yang tahir ke dalam rumah Tuhan. Juga dari antara mereka akan kuambil imam-imam dan orang-orang Lewi. Demikianlah sabda Tuhan. Pergilah ke seluruh dunia.
Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, janganlah kamu lupa akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah meremehkan didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkan olehnya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu menerima hajaran, maka di situ Allah memperlakukan kamu sebagai anak. Di manakah ada anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Memang tiap-tiap hajaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Namun kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah jalan kebenaran dan hidup, sabda Tuhan. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar. Lalu ada seseorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetuk-ngetuk pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah pintu bagi kami.' Tetapi dia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Lalu kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi dia akan berkata kepadamu,
Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Di sana akan terdapat ratapan dan retak gigi ketika kamu melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang pertama, dan orang yang pertama yang akan menjadi orang yang terakhir. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tahun 2025 ini oleh mendiang Paus Fransiskus ditetapkan sebagai tahun jubileum bagi umat Katolik. Maka tidak heranlah banyak umat Katolik, mungkin termasuk diantaranya saudara-saudari, telah atau akan mengadakan ziarah Porta Santa ke berbagai tempat yang masing-masing keuskupan di dunia ini telah tetapkan sebagai tempat peziarahan, mengacu dan meniru tempat suci Gereja Basilika Santo Petrus Vatikan Roma. Sebagaimana Sabtu kemarin para misdinar sekevikepan Surabaya Selatan misalnya juga sedang mengadakan ziarah Porta Santa ke Gua Maria Pohsarang Kediri. Karena Gua Pohsarang Kediri antara lain memang ditetapkan oleh Keuskupan Surabaya sebagai salah satu tempat ziarah Porta Santa. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kebanyakan orang Kristiani tentunya juga tahu bahwa kepergian Yesus ke Yerusalem, seperti kita dengar tadi dalam kisah Injil Lukas yang kita dengar hari ini, bukanlah dalam rangka berziarah Porta Santa, tetapi justru mau menjalani tantangan terberat dalam hidupnya semasa bersama para muridnya di dunia di tahun 33 Masehi yang lalu, yaitu mau mengalami kesengsaraan, penderitaan, dan wafat yang mengerikan di kayu salib. Itulah Yesus. Namun di sisi lain, perjalanan itu Yesus pakai untuk mendidik para muridnya agar para muridnya memiliki pribadi-pribadi yang handal atau tangguh untuk beriman secara militan. Inilah Yesus menggembleng, menggodok para muridnya. Yesus memang benar-benar pendidik ulung. Betapa tidak, lihat para murid pilihannya. Bukankah kebanyakan dari mereka bukan berasal dari kalangan para akademisi atau cendekiawan, tapi justru berasal dari kalangan rakyat biasa. Bukankah mereka berasal dari masyarakat nelayan atau penangkap ikan, dan mungkin mereka hanya berpendidikan rendah, atau mungkin malah tidak pernah memasuki dunia kependidikan formal sekolah. Namun demikian, Yesus mendidik mereka hanya dalam kurun waktu yang sangat singkat, di era tahun 30 sampai 33 Masehi, jadi hanya selama 3 tahunan, dan itu pun tidak full dilaksanakan dengan tatap muka di sebuah ruang kuliah, tetapi malah lebih banyak dilaksanakan di ruang-ruang terbuka atau praktek langsung PKL, pindah dari satu tempat ke tempat lain, singgah di berbagai desa dan kota, bagaikan guru keliling, tidak terkecuali antara lain dalam perjalanannya ke Yerusalem ini. Lalu hasilnya, sampai hari ini di era tahun 2025, faktanya masih eksis, masih lestari, berlanjut terus
dari generasi ke generasi tanpa berhenti ataupun punah. Dari jumlah 12 murid di tahun 30 Masehi, ini di tahun 2025 sudah berapa miliar orang percaya kepada Tuhan Yesus. Sudah 1/3 miliar seluruh penduduk bumi ini telah mengimani Tuhan Yesus. Bandingkan saja, ada beberapa orang yang pernah tampil di bumi ini yang tentunya juga pernah mengenyam pendidikan yang jelas waktunya lebih daripada 3 tahunan dan kini masih tetap eksis atau masih berkesinambungan, rasanya tidak ada. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, misi utama pewartaan Yesus adalah mewartakan datang dan tegaknya kerajaan Allah yang perlu secara serius mesti disambut oleh kita umat manusia. Walaupun memang tidak mudah memahaminya, lalu timbul banyak pertanyaan, itu adalah hal yang wajar. Hal demikian tampak pada pertanyaan salah satu pendengar Yesus tadi, entah siapa namanya, yang kita dengar dalam Injil. Ia tadi bertanya kepada Yesus, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Lukas bab 13 ayat 23. Nah, orang di setiap zaman itu memang inginnya tahu jumlah orang yang diselamatkan, tidak terkecuali orang-orang Yahudi yang hidup sejaman Yesus pada waktu itu. Justru jumlah orang yang diselamatkan menjadi bahan perdebatan antar para rabi atau guru Yahudi. Namun anehnya Yesus tidak menjawab pertanyaan itu dengan menjawab memang banyak atau sedikit. Lalu timbul pertanyaan, mengapa? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ya apa gunanya kepo atau ingin tahu jumlah orang yang menikmati kebahagiaan kekal? Itu adalah rahasia dan urusan Tuhan Allah sendiri. Maka Yesus menjawab pertanyaan mereka tadi dengan sebuah tantangan. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit itu. Lukas bab 13 ayat 24. Memang rasanya tidak nyambung. Wong ditanya banyakkah yang diselamatkan, kok jawabannya berjuanglah. Ada sesuatu yang miss rupanya di situ kalau kita luruskan. Tapi apakah itu yang dikehendaki Yesus? Yang jelas dengan jawaban demikian, Yesus mengajak kita semua untuk berlogika yang tentunya sangat mendasar. Dia rupanya mau menjawabi mereka yang sudah wafat, mereka itu sudah tidak bisa berjuang lagi. Artinya sungguh-sungguh sudah paripurna. Justru kalianlah yang masih memiliki kesempatan untuk berjuang. Maka jangan merepotkan dengan mereka yang sudah tiada lagi itu, tetapi repotkanlah dengan dirimu sendiri. Itu baru berguna. Jadi benar-benar berjuang, tidak dalam hati sama sekali tidak mewujudkan apa yang mau kita gagas atau kita capai. Jadi keselamatan itu ada digambarkan ada pintunya. Dan pintu itu sesak, apalagi banyak yang berebut untuk dapat memasukinya namun tidak dapat. Mengapa? Ya karena kurang berjuang atau justru malah tidak mau berjuang, alias apatis, abai, merasa tidak bergairah atau tidak ada mood untuk berjuang. Walaupun sejatinya tidak asing pepatah yang biasa didengar, bahasa Jawanya jer basuki mawa bio. Jadi kalau kita ingin bahagia ya mesti ada kosnya atau hal yang harus kita korbankan. Tidak dalam arti kita sama sekali tidak bermodal. Artinya benar-benar berjuang, kita harus berani apa yang harus kita korbankan, dan dengan demikian apa yang kita gapai akhirnya dapat kita raih. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, anjuran Yesus agar berjuang untuk beroleh selamat yang ia gambarkan bagaikan masuk pintu yang sempit, sejatinya ditujukan kepada semua orang, kapanpun, dimanapun, sampai kapanpun.
tak terkecuali juga kepada kita. Namun anjuran ini memang pertama-tama ditujukan kepada bangsa Yahudi. Merekalah yang seharusnya mengenal Tuan dari perikop ini, yakni Yesus sendiri. Sebab bukankah mereka telah mengalami, melihat dengan mata kepala karya Yesus yang penuh kasih di tengah-tengah mereka. Tetapi mengapa mereka tetap menolak, bahkan malah memperlakukannya sebagai penjahat yang berujung pada penjatuhan hukuman mati yang mengerikan, yakni mati di kayu salib. Sesuatu yang benar-benar aneh, sulit untuk diterangkan, tapi itulah yang dialami Tuhan Yesus. Mereka benar-benar jahat. Dalam bahasa Alkitab, orang-orang yang melakukan kejahatan. Karenanya Yesus dengan tegas menyatakan, enyahlah dari hadapanku. Lukas bab 13 ayat 27. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, untuk dapat masuk ke dalam keselamatan memang tidak cukuplah kalau hanya merasa dilahirkan sebagai terah keturunan Abraham atau merasa sudah punya surat baptis, bahkan sudah dilaminating tingkat 10, tapi sama sekali tidak pernah tergerak hati untuk benar-benar datang kepada Tuhan, berkorban secara nyata dengan tindakan fisik, tapi menghasilkan sesuatu yang rohani. Apa maksudnya? Kalau kita mau berjuang mendekatkan diri padanya, misalkan secara fisik bangun pagi-pagi lalu datang kepadanya, sesuatu yang sangat jelas fisik, bangun lalu datang kepadanya. Apakah itu yang kita buat? Bangun cari HP bisa terjadi, atau mungkin kehilangan HP bingung bagaimana nanti kelanjutannya, itu yang terjadi. Nah, inilah salah satu hal bagaimana kita berjuang untuk benar-benar secara fisik, konkret, nyata demi untuk beroleh yang rohani dari tindakan yang sangat sepele sederhana tapi menghasilkan yang sangat mendasar. Berani untuk datang kepada Tuhan, bukan datang ketika ada maunya ini, maunya itu, kalau tidak ya lain kali kalau sempat, semacam itu. Ini kan sesuatu yang benar-benar diturunkan dalam-dalam. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tuan rumah yakni Yesus sendiri harus kita kenal, dan melalui dia kita semakin menjalin hubungan akrab dengannya dan harus menyambut dia sebagai Tuhan yang sejati. Keselamatan memang anugerah Allah, tetapi kita mesti berjuang. Dalam ungkapan berjuang bagaimana? Ungkapan Jawa, mari kita berjuang itu dengan tekun, pegang teken, maka akan tekan. Tekun, teken, tekan. Artinya kita tekun mengimani Tuhan Yesus, berdoa kepadanya dengan mantep jejak sregep, tatak nganti tutuk, tidak pernah bergoyah, dan juga setia untuk mengikuti dia. Dan kita pegang erat-erat, yakni Yesus sebagai teken kita, karena dialah sang juru selamat sejati yang benar-benar membawa kepada keselamatan sejati. Ini yang mesti kita wujudkan. Lalu kita dengan hidup senantiasa mengikuti dia dengan tidak lagi katalah goyah untuk menjalaninya, artinya dengan mantap kita menjalani hidup yang demikian, maka pastilah kita akan tekan. Artinya sampai kepada kehidupan abadi, kehidupan bahagia sejati bersama Tuhan. Itulah yang kita rindukan. Dan itu mengandaikan sekali lagi kita masih berjuang. Nah, berjuang sekali lagi pasti harus meninggalkan apa yang mungkin menina bubukan kita untuk ya katakanlah membongkar apa yang benar-benar kita damba di dunia ini, tapi demi Tuhan yang kita sembah, kita berani untuk hidup secara konsekuen dan konsisten apapun resikonya. Maka saudara-saudari, mari kita wujudkan hidup yang sungguh diarahkan kepada Allah, dan kita fokus hanya kepada dia, karena dialah sekali lagi menjadi penjamin kehidupan yang sejati. Mari kita wujudkan dengan penuh semangat, jangan ragu-ragu, tetapi benar-benar berserah kepadanya. Semoga dengan demikian kita akhirnya mengalami keselamatan sejati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,
seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala